Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Selamat beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kita memasuki minggu yang ketiga di bulan Maret. Dan semua oleh karena pertolongan Tuhan. Saat ini kita datang untuk menyembah, menaikkan setiap ucapan syukur kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Bapa di surga, ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang luar biasa. Kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang terus memelihara kami, ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami datang menyembah, menaikkan setiap pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Kiranya Engkau Allah, ya Tuhan, hadir di tempat ini melawat setiap kami. Terima kasih, ya Tuhan. Biarlah kiranya setiap kami mengakui bahwa Engkau Allah yang besar. Terima kasih, Yesus. Sebab Engkau Allah yang besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada yang seperti Engkau. Hanya Engkau Allah, Yesus Kristus. Kita naikkan pujian ini. Beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya. Menyadari bahwa Engkau Allah yang besar. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, amin. Perbuatan-Mu ajaib, Menyadari bahwa Engkau Allah yang besar, Allah yang ajaib dalam kehidupan. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada
biarlah kiranya setiap pujian penyembah kami hanya untuk segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup kami datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus kami menyembah, Yesus ku menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kiranya setiap pujian penyembahan kami hanya untuk nama-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami datang untuk memuji, untuk mengagungkan nama-Mu, dan kami terus bersorak-sorai bagi nama-Mu ya Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang layak menerima setiap pujian penyembahan kami. Dan biarlah kiranya Engkau Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita datang untuk menyembah Tuhan, dan kita bersyukur karena Allah adalah Allah yang layak kita sembah. Biarlah kiranya setiap kita menyadari bahwa Allah berkuasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat kuasanya Allah kita. Dia percaya atas semua kekuatannya. Betapa hebat, betapa kuat kuasanya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita terus menyembah Tuhan, kita terus mengagungkan nama Tuhan, karena Dia adalah Allah yang layak kita puji. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, berkuasa di bumi di surga. Dalam kemuliaan, Dia Tuhan kami, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat kuasanya Allah kita. Dia semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat kuasanya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bersama atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat
Dia adalah Allah yang hebat. Amin. Amin. Mari kita datang untuk menyiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan kita menyadari bahwa kematian Tuhan menjadi bukti kasih sayangnya dalam kehidupan kita. Haleluya. Kami datang untuk menyembah ya Tuhan, menaikkan setiap pujian penyembahan kami. Karena kami menyadari ya Tuhan, hanya Engkau yang menjadi tempat jawaban kami. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di masjid. Sekali lagi kita katakan pujian ini dari awal. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada pada kami, yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Engkau Tuhan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Kami berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau kami cinta Tuhan. Selamanya Kau ku cinta-Mu. Selamanya Kau ku cinta. Saudari Rista boleh berdoa untuk kita. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur buat hari ini kami bisa memuji memuliakan Tuhan. Kiranya setiap pujian penyembahan kami Tuhan membawa kemuliaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu yang sudah mengikuti kebaktian. Kiranya Tuhan memberkati mereka ya Tuhan, dalam keluarga mereka, bahkan dalam pekerjaan mereka. Kami menutup ibadah kami hari ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Hari ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini kita ada di dalam masa yang disebut sebagai Prapaskah, minggu-minggu Prapaskah, yang dimulai dari hari Rabu Abu pada tanggal 22 Februari kemarin dan sampai tanggal 7 Jumat Agung bulan April nanti. Nah, Bapak Ibu melihat gambar yang ada di depan Bapak Ibu. Pernahkah Bapak Ibu melihat dan mengerti makna gambar ini? Ya, dahi yang ada tanda salib dan ada juga tulisan Miserere Mei Deus. Bapak Ibu, mengenai gambar yang ada di depan kita, ini adalah simbol yang dikenakan oleh orang-orang percaya dari saudara kita Katolik maupun dari gereja arus utama pada waktu mereka merayakan apa yang disebut sebagai hari Rabu Abu. Dan di dalam ibadah itu akan ditorekan abu di dahi mereka, dan itu merupakan simbol dari pertobatan.
Dan kemudian Miserere ini adalah ungkapan yang mengungkapkan rasa tobat, rasa penyesalan, dan ini adalah bahasa Latin yang sebenarnya diambil dari Mazmur 51 ayat 1 yang bertuliskan, "Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu." Dan ini adalah sebuah doa yang dinaikkan oleh Raja Daud ketika dia didapati berdosa dan ditegur oleh Nabi Nathan. Dan sebagai seorang raja, dia menunjukkan sebuah sikap yang kita perlu pelajari sebagai orang percaya. Dia menyesal dan dia bertobat. Eh, ya, mengenai tradisi Rabu Abu, Bapak Ibu, itu dirayakan 1 tahun sekali, dan saya berpikir bahwa ibadah yang mengekspresikan rasa penyesalan atau rasa tobat itu tidak hanya dilakukan pada hari Rabu Abu 1 tahun sekali, tetapi setiap saat waktu kita mendapati kita ada di dalam sebuah kesalahan, hal yang dimana kita perlu diperbaiki, maka tobat diperlukan di sana. Nah, mengenai kata abu, kita mulai dari catatan dalam Kejadian bahwa kita ini dibuat dari debu dan dihembusi oleh nafas Allah. Lalu pada waktu jatuh di dalam dosa, Tuhan mengingatkan Adam dan Hawa dalam Kejadian 3 ayat 19, "Ingatlah bahwa engkau debu dan akan kembali menjadi debu." Abu ini mengingatkan kita betapa kita adalah ciptaan yang fana. Dan dengan memakai simbol-simbol ini, kita diingatkan selalu untuk menjaga hati dan pikiran, menyadari kefanaan kita, menyadari bahwa kita tidak diciptakan untuk menjadi seorang yang independen, yang tidak memerlukan Allah. Kita memerlukan Allah di dalam seluruh skop atau aspek dari kehidupan kita. Lalu hal yang lain yang mengingatkan kita mengenai abu adalah kisah Yunus ketika berita penghukuman diberitakan atas kota Niniwe. Seluruh penduduk bertobat dan bahkan sampai raja pun turun dari tahta dan mereka duduk di dalam abu sebagai tanda pertobatan dan kerendahan hati, dan kemudian anugerah pengampunan Allah melawat bangsa ini. Nah, Bapak Ibu, dua kisah ini memberitahukan kepada kita tentang pertobatan. Pertobatan itu yang pertama adalah sikap hati yang ada di dalam yang tidak terlihat. Ya, menyadari kebutuhan kita untuk diterima, untuk diampuni oleh Tuhan. Dan kemudian yang kedua adalah bahwa pertobatan itu harus ditujukan dalam sebuah respon tobat dalam tindakan nyata. Nah, Mazmur 51, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca. Mazmur 51, demikianlah firman Tuhan untuk pemimpin biduan Mazmur dari Raja Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. "Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir. Ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh.
Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu ya Tuhan. Bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunlah tembok-tembok Yerusalem, maka Engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, bahwa Mazmur ini adalah ungkapan tobat dari Raja Daud ketika Tuhan mengingatkan bahwa dia telah jatuh di dalam dosa dan Tuhan mengingatkan dia untuk bertobat. Dan tanggapan yang selayaknya, yang sepatutnya ditujukan oleh seorang raja, dia benar-benar bertobat. Dia menunjukkan tobat yang sejati, bukan tobat yang biasa kita sebut sebagai tomat, yaitu tobat kumat. Banyak orang ya dalam KKR atau di dalam situasi yang sentimental, ketika mereka merasa emosi, mereka disentuh, mereka berpikir dengan mengeluarkan air mata, lalu sudah itu adalah sebuah tobat. Tetapi pertobatan yang sejati yang ditunjukkan oleh Raja Daud lebih daripada itu. Sebuah kesadaran di dalam batin dan diekspresikan melalui tindakan. Nah, pertanyaan buat kita pada minggu ini adalah, bagaimana tobat sejati dapat terjadi di dalam hidup kita? Satu frase yang menjawab pertanyaan ini, bagaimana tobat sejati dapat terjadi dalam hidup kita? Yang pertama ini Bapak Ibu tentu adalah kerendahan hati. Kerendahan hati yang ditunjukkan oleh Raja Daud memberikan kita definisi apa arti kerendahan hati. Kerendahan hati adalah melihat persoalan dengan benar dan berani untuk mengakui. Kadangkala Bapak Ibu, waktu kita merasa tahu di dalam hati kita sedang salah, kita tidak punya keberanian untuk mengakui bahwa kita salah. Tetapi Raja Daud menunjukkan kerendahan hati, bukan hanya menyadari di dalam batinnya, tetapi dia mengakui, dia berani mengakui, dan mengakui sebuah kesalahan itu adalah sebuah situasi yang tidak mudah. Kita akan diperhadapkan kepada ego kita yang harus diturunkan mungkin. Ada kemungkinan kita dipermalukan. Ada kemungkinan kita akan disalah mengerti. Atau ada kemungkinan kita akan kehilangan sesuatu dari keberanian kita untuk mengakui bahwa kita salah. Tetapi kerendahan hati inilah jenis kerendahan hati yang mampu melihat persoalan dengan sejelas-jelasnya dan kemudian berani mengakui ya bahwa dia salah. Ini yang diambil oleh Raja Daud sehingga dia mampu untuk meminta pengampunan kepada Tuhan. Kalau dia tidak merasa bersalah dan dia tidak punya keberanian untuk mengakui, maka kata pertobatan, kata ampun tidak akan pernah keluar dari mulut bibir Raja Daud. Di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Pada bagian ini Bapak Ibu saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan, Raja Daud mengakui dosanya dengan mengatakan kasihani aku menurut kasih setiamu.
Di dalam kesalahan kita Bapak Ibu, kita perlu belas kasihan Allah. Karena hanya Allah yang mampu mengampuni dosa kita. Dan di dalam bagian ini ada beberapa kata yang merujuk kepada kata dosa. Dan menunjukkan bahwa Daud sungguh-sungguh melihat dengan jelas apa yang menjadi persoalan hidupnya. Dan dia tahu apa yang dia perlukan kepada Tuhan, yaitu permohonan untuk diampuni. Dia memakai kata kasihani aku. Dia memakai kata hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku dari seluruh kesalahanku. Tahirkanlah aku dari dosaku. Tobat berarti menyadari bahwa saya adalah debu yang bisa salah. Saya bukan makhluk yang super power yang tidak mungkin melakukan kesalahan. Dan awal pengakuan ini akan membawa kepada sebuah kerendahan hati untuk mencari pertolongan, untuk mencari Tuhan yang bisa memberikan solusi kepada dosa yang dilakukan. Orang yang tidak melawan, tidak melawan realita bahwa dia adalah fana. Dia memerlukan Tuhan. Dia membutuhkan pertolongan Tuhan untuk mengatasi persoalan. Maka dia memulai sebuah langkah yang baru. Firman Tuhan berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5b. Dan ini menunjukkan kebutuhan kita yang terdalam. Itu adalah Tuhan. Bukan hanya pada waktu kita membutuhkan kebutuhan secara jasmani, lalu kita mengatakan Tuhan saya perlu Engkau. Tetapi di dalam kebutuhan kita akan pengampunan. Kebutuhan kita akan pemulihan dari Tuhan, dari hati kita, dari perilaku kita yang berdosa. Kita perlu Tuhan. Kita perlu merendahkan hati kita sedemikian rupa, mengakui, melihat persoalan kita, dan berani untuk datang kepada Tuhan. Raja Daud melihat dosa dengan sejernihnya. Bahkan di dalam ayat 3 sampai ayat 4 dan ayat 7, ada 4 kata yang dipakai Daud untuk menggambarkan dosanya. Kata yang pertama adalah pelanggaran. Kata ini di dalam bahasa Ibrani, awon, artinya dosa yang melewati batas. Raja Daud melewati batas yang ditetapkan. Dia melewati batas dari menjaga kekudusan hidup. Dia mengambil Batseba yang sudah menjadi istri dari Uria. Dan dia melewati batas dirinya sebagai hamba Tuhan, sebagai raja yang ditapiskan, yang diurapi oleh Tuhan. Dan dia melewati batas itu. Awalnya dia tidak merasa itu adalah sebuah dosa. Tetapi waktu Tuhan datang kepada dia, ada kerendahan hati. Dia melihat itu adalah dosa. Dia melewati batas. Lalu kata yang kedua, kesalahan. Kesalahan dalam bahasa Ibrani adalah kata'ah, yang artinya memiliki gagasan, memutarbalikkan atau menyimpang. Kita masih bisa ingat bahwa Raja Daud mencoba untuk mencuci dosanya. Dia melakukan pemutarbalikkan fakta. Dia meminta Uria untuk kembali. Karena tidak ada orang yang mengetahui dosa yang sedang dilakukan oleh Raja Daud. Sehingga dia berpikir dia bisa menutupi itu. Dia memutarbalikkan fakta. Lalu kemudian waktu itu tidak berhasil. Dia melakukan rencana untuk membunuh Uria. Sehingga dosanya tidak pernah akan ketahuan. Dia menyimpang bahkan dalam hal ini. Dia sungguh-sungguh menutup hatinya untuk melihat bahwa pada langkah pertama dia sebenarnya telah berdosa ketika dia melakukan perzinahan dengan Batseba. Dan kemudian dia melakukan usaha untuk menutup-nutupi, bahkan mengorbankan orang lain. Kadang-kala kita seperti itu Bapak Ibu. Kita berpikir kita bisa menyembunyikan. Bahkan waktu kita tuh sudah terdesak,
kita bisa mengambil tindakan yang mengorbankan orang lain, yang merugikan orang lain. Dan ini dia pemandangan Tuhan adalah dosa. Dan Raja Daud waktu mata hatinya dibukakan, dia melihat kebenaran, dia tahu dia berdosa di dalam hal ini. Lalu kata yang ketiga, ini adalah dosa yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berasal dari kata pesha, ya artinya memiliki gagasan gagal atau meleset dari sasaran. Allah telah mengangkat Daud untuk menjadi raja atas Israel, untuk mencerminkan kekudusan Allah, Allah yang membawa dia kepada perjanjian. Namun dengan dosanya dia meleset dari sasaran. Dia membatalkan rencana Allah, dan sungguh-sungguh dia melihat ini sebagai sesuatu yang serius, sehingga kemudian dia melihat dia bisa tetap menjadi raja. Tidak ada orang yang akan menurunkan dia. Dia bisa memakai tangan besi untuk mempertahankan kerajaannya. Tetapi Bapak Ibu, ketika dia mendengarkan firman Tuhan, dia tahu dia telah gagal. Dia telah meleset dari sasaran yang telah dirancangkan Allah sepenuhnya. Lalu kemudian hal yang keempat mengenai dosa yang ada di dalam pasal 7, di dalam ayat yang ke-7. Di dalam dosa aku diperanakan atau dikandung oleh ibuku. Kata yang dipakai itu adalah ket. Memiliki gagasan dosa asal atau sebuah dosa. Bapak Ibu, kita bukan hanya didapati berdosa ketika kita melakukan sesuatu yang menunjukkan itu sebagai tindakan yang salah. Tetapi sebenarnya kita adalah semua orang di dunia ini dilahirkan di dalam dosa. Dan ini berarti siapapun kita itu memerlukan Tuhan, memerlukan pengampunan. Atas semua jenis dosa ini, Daud memohonkan ampun. Hapuskanlah, bersihkanlah, tahirkanlah pelanggaranku, kesalahanku, dosaku, dan sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu datang kepada Tuhan agar Tuhan memberitahu kita apa yang salah. Lalu yang kedua, bagaimana tobat sejati dapat terjadi dalam hidup kita? Melalui kerendahan hati. Kerendahan hati membuka hati Daud menyadari hal terpenting dalam hidupnya. Di dalam ayat 5 dan 6, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Raja Daud di sini menyadari bahwa ternyata dosa yang dia lakukan dengan Batseba, dosa yang dia lakukan kepada Uria, dosa yang melibatkan orang-orang di sekitarnya, dosa yang mengorbankan orang-orang untuk menutupi kesalahannya, sebenarnya juga adalah dosa atau kesalahan yang langsung kepada Tuhan. Dia mengatakan, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Dan ini menguatirkan hati Daud. Daud menyadari bahwa hidupnya ini dipimpin oleh Roh Allah. Dia bisa menjadi raja oleh karena Roh Allah memenuhi dia. Dia bisa mempersatukan kerajaan Israel oleh karena Roh Allah mengurapi dia. Dan itu sebabnya di dalam ayat 13 dia menaikkan sebuah doa. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Kerendahan hati Daud bukan hanya memampukan dia melihat bahwa apa yang dia tidak sadari ternyata itu adalah dosa, dan kemudian dia akhirnya berani mengakui, saya salah, saya perlu dibersihkan, saya perlu diampuni. Tetapi hal yang kedua, melalui kerendahan hati ini, Daud akhirnya masuk lebih dalam lagi.
bahwa sebenarnya dia sedang mengancam kebutuhan terpenting di dalam hidupnya. Bukan hubungan dengan sesama, tetapi hubungannya dengan Tuhan. Roh Tuhan akan mundur daripadanya. Raja Daud belajar dari kehidupan Raja Saul. Saul yang tadinya luar biasa, ketika Roh Allah mundur daripadanya, hidupnya menjadi kacau dan berakhir dengan sangat tragis. Daud tentu tidak mau mengalami seperti itu. Dan dia tidak meminta, Tuhan amankan dong kerajaanku. Amankan dong aku dari kemarahan rakyatku jika mengetahui dosa ini. Amankan dong aku dari kemarahan keluarga, dari prajurit Uria ketika keluarganya tahu konspirasi yang saya lakukan. Raja Daud tidak peduli itu lagi, tidak terlalu pedulikan nama baiknya. Dan dia berkata, Tuhan, satu-satunya yang terpenting adalah jangan ambil rohmu. Karena rohmu lah yang menjamin aku hidup benar di hadapanmu. Rohmu lah yang akan mengingatkan aku harus berbalik dari jalanku yang salah. Dan rohmu lah yang akan terus menuntun aku untuk hidup di dalam perkenanan akan Engkau. Kesadaran akan hal ini membuat Daud sangat sadar apa yang bisa terjadi untuk dosa yang dalam pandangan orang mungkin hanya sebuah kesalahan. Ya, tidak, dia adalah raja, dia bisa lakukan apa yang dia mau. Tetapi dia tahu dia bisa tetap menjadi raja, tetapi dia kehilangan perkenanan dari Tuhan. Roh Allah akan mundur daripadanya dan dia tidak mau hal itu terjadi. Itu sebabnya dia berkata, Tuhan, ya, aku mengakui dosaku. Aku meminta ampun. Dan satu hal, jangan ambil rohmu daripadaku. Kita akan melihat nanti di dalam sejarah Bapak Ibu. Di dalam catatan Samuel, Raja Daud, walaupun ya dia diampuni benar-benar, roh Allah tidak mundur daripadanya. Tetapi konsekuensi dari dosanya itu sangat tragis. Tetapi Daud tidak marah kepada Tuhan, tidak mempersalahkan Tuhan. Dia tahu itu konsekuensi dari dosanya. Tetapi satu hal yang dia syukuri, roh Allah tidak mundur daripadanya. Lalu hal yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Bagaimana tobat sejati dapat terjadi dalam hidup kita melalui kerendahan hati. Kerendahan hati membuat Daud bertobat sampai kedalaman hati. Bukan hanya sesal di permukaan. Saya sudah di awal mengatakan kadang-kadang orang bertobat hanya tobat kumat. Tetapi di dalam ayat 12, melalui doanya Raja Daud berkata, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku. Daud menyadari bahwa dosa yang dia lakukan ketika dia berzina dengan Batsheba, ketika dia merancangkan pembunuhan atas Uria suami dari Batsheba, itu tidak dimulai dari tangan, tidak dimulai dari ucapan yang dia meminta kepada panglima, lakukan ini agar Uria terbunuh, tetapi dimulai dari hati. Kalau akar dari dosa ada di dalam hati, maka pembersihan di luar tidak akan menyelesaikan persoalan yang ada di dalam. Berhenti sejenak dari tindakan berdosa yang merusak di luar tidak akan selesai jikalau hati tidak dibersihkan. Itu sebabnya dia berkata, tahirkan hatiku ya Tuhan. Lalu kemudian baharuilah batinku. Ini membawa Daud kepada sebuah sikap tobat yang benar-benar sejati. Kerendahan hatinya bukan hanya terjadi di dalam akal budinya, lalu kemudian mengakui, lalu kemudian memohon karena dia menyadari hal terpenting dalam hidupnya itu adalah hubungannya dengan Tuhan. Tetapi dia masuk lebih dalam lagi. Tuhan, di sini hati saya persoalannya dan saya tidak bisa masuk untuk membersihkan. Tuhan, tolong saya
bereskan apa yang ada di dalam hati saya. Dan inilah yang disebut sebagai transformasi, perubahan yang sungguh-sungguh, metanoia, perubahan akal budi, perubahan batin, perubahan hati. Mengizinkan Tuhan membersihkan sampai bagian terdalam kita, hati kita, pusat dari kehendak kita, yang mengatur motif-motif yang tidak diketahui orang lain, tetapi Tuhan tahu. Dan Daud memberikan ruang itu kepada Tuhan. Engkau lihat Tuhan, mungkin aku sendiri bisa tertipu dengan hatiku, dengan motif-motifku, dengan cara berpikirku, tetapi engkau tidak bisa ditipu. Dan Tuhan bereskan ini. Lalu kemudian Bapak Ibu, ketiga hal inilah yang artinya tobat. Tobat yang dimulai dari kerendahan hati. Tobat yang membawa kerendahan hati untuk mengakui dosa sebagai dosa. Lalu kemudian mengakui bahwa kebutuhan yang terpenting adalah hubungan kita dengan Tuhan. Dan hubungan dengan Tuhan itu bisa dihentikan atau bisa terhalang oleh karena dosa. Lalu kemudian kerendahan hati akan membawa tobat yang sejati dengan mengizinkan Tuhan masuk pada pusat dari kehendak kita, memberikan tahta itu kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu, orang yang mengalami pengampunan dari Tuhan karena tobat yang sejati itu akan mengalami perubahan. Dan perubahan itu bukan hanya terjadi di dalam, itu juga bisa dilihat keluar. Tanda yang bisa kita kenali dari pertobatan yang sejati yang kita lakukan dan pengampunan yang Tuhan berikan ada di dalam ayat 14. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Orang yang berdosa Bapak Ibu itu akan muncul dari wajahnya. Selain tindakan-tindakannya, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Saya banyak kali melihat Bapak Ibu orang yang tadinya dekat dengan Tuhan, wajahnya bersih, tidak ganteng seperti Tom Cruise misalnya, tidak ganteng seperti artis-artis yang ada di dalam film-film yang kita lihat, tetapi wajahnya indah untuk dilihat. Karena apa? Ada pancaran damai dari dalam, ada pancaran pemberesan, ada perkenanan Tuhan yang muncul dari wajahnya. Lalu kemudian mulai melihat ada sesuatu yang salah. Saya tidak melihat, saya belum tahu dosa apa yang dia lakukan, tapi dari wajahnya terlihat. Dan kemudian saya mulai bertanya-tanya, kenapa itu wajah seperti itu? Lalu waktu berita datang bahwa orang ini sedang melakukan dosa, kemudian pertanyaan saya terjawab bahwa betul ya, dosa itu akan berdampak kepada apa yang keluar. Tidak ada sukacita dan tidak ada damai sejahtera. Itu sebabnya Raja Daud yakin sekali bahwa waktu pemberesan itu terjadi, dia diampuni dosanya, maka sukacita itu akan muncul kembali. Kemampuan untuk menyembah Tuhan itu akan kembali dan terhubung dengan Tuhan. Lalu kemudian frase lengkapilah aku dengan roh yang rela. Orang yang hidup di dalam dosa tidak bisa melakukan kebenaran. Dia melakukan kebenaran pun hatinya tertuduh bahwa saya sedang tidak hidup di dalam kebenaran. Tetapi waktu orang dibebaskan dari dosa dan diampuni Bapak Ibu, maka akan ada roh yang rela, ada ketaatan. Tidak perlu diperintah, tidak perlu diancam, tidak perlu ditakut-takuti. Ya, ketaatan untuk melakukan kebenaran itu muncul, terpancar, meluap-luap. Seperti Yesus mengatakan, kebenaran itu akan meluap seperti pancaran mata air. Lalu ayat 15. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Jadi ada 3 dampak dari
pengampunan, dari pertobatan yang sejati. Kita memiliki sukacita dan kemudian kita memiliki roh yang taat, yang rela. Sukacita itu untuk melakukan firman Tuhan dilakukan dengan rela, dilakukan dengan sukacita. Lalu yang ketiga adalah kita secara otomatis akan menjadi saksi bagaimana anugerah Allah mengubahkan kita, bagaimana kasih Allah membaharui kita, bagaimana anugerah Allah memberi kesempatan kedua kepada kita. Orang yang benar-benar telah diampuni akan memiliki sukacita, berubah dan menjadi saksi. Apakah Bapak Ibu ingin memiliki sukacita? Melakukan kerelaan hati, melakukan kerelaan dengan hati yang sungguh-sungguh, tidak dengan paksaan, lalu kemudian menjadi saksi penuh gairah menceritakan kebaikan Tuhan. Maka kita perlu menerima pengampunan dari Tuhan. Aplikasi untuk kita, untuk kebenaran firman Tuhan. Apakah kita pernah menjadi batu sandungan bagi orang lain? Apakah melalui tutur kata kita membuat orang lain juga berdosa? Atau tindakan kita membuat orang lain berdosa dan kita akhirnya juga menjadi orang yang berdosa? Dengan menjawab secara jujur hal ini Bapak Ibu, kita terbuka kepada anugerah Allah yang mengampuni, yang memulihkan, dan memberikan kesempatan kedua. Kita perlu menghidupi pertobatan ini setiap hari. Selalu hidup di dalam kesadaran. Kita bukan malaikat. Kita bisa saja salah. Tetapi kita tidak boleh berhenti sampai di situ. Kita datang kepada Tuhan, memohon Tuhan mengampuni kita. Lalu kita berubah. Kita tidak akan melakukan lagi kesalahan yang sama. Kita terbuka kepada anugerah Allah yang bakal membawa bagaimana kita dipulihkan itu kepada orang lain yang membutuhkan. Kita bisa saja Bapak Ibu menjadi salah di dalam pikiran, di dalam perkataan, di dalam perbuatan, di dalam tindakan. Tetapi di dalam Mazmur 51 ini memberitakan bahwa anugerah Allah lebih besar daripada dosa itu, daripada kelemahan-kelemahan itu. Kita hanya perlu datang kepada Tuhan. Kiranya dalam minggu-minggu Prapaskah ini kita mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan, melihat diri kita dan memohonkan ampun jikalau memang ada yang harus kita mohonkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Selamat menjalani minggu-minggu Prapaskah. Selamat menyambut Jumat Agung dan Paskah. Sebelum kita berdoa, kita akan mendengarkan pujian yang berjudul Sejauh Timur dari Barat. Dan setelah itu kita akan berdoa. Selamat mendengarkan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih
Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Kau pandang indah yang hancur. Haleluya. Ya, betul. Sejauh timur dari barat, demikianlah anugerah Allah yang memberikan ampun kepada kita yang mengakui dosa dan pelanggaran kita. Kasih itu memulihkan. Kasih itu memberikan kesempatan kedua. Kasih itu memberikan pengharapan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kasihani kami ya Tuhan, ampuni kami yang Engkau dapati bersalah. Kiranya kami bisa melihat hidup kami, dan jikalau kami perlu memohonkan ampun, kami dengan kerendahan hati mengakui dan memiliki keberanian untuk mengakui itu, apa yang salah sebagai sesuatu yang salah. Kami tidak bersembunyi di dalam usaha-usaha untuk membenarkan diri sendiri. Dan jikalau dosa itu kami lakukan secara langsung kepada orang lain, merugikan orang lain, Tuhan berikan kami keberanian untuk datang dan meminta ampun, membereskan kepada orang yang kepadanya kami berdosa. Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas kami, pulihkan kami. Jikalau ada di antara kami yang hidup di dalam kesesakan oleh karena dosa yang tidak dibereskan, Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus akan datang membereskan itu, dan kami dilepaskan, kami diberikan sukacita yang baru, kami diperdamaikan dengan Engkau ya Tuhan, dan kami kemudian bisa memberikan kesaksian kepada orang lain betapa beruntungnya kami yang sudah diampuni, dan mereka juga memiliki pengharapan yang sama, mereka juga diampuni. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ibadah kita telah selesai. Mari kita terus memuji Tuhan, kita terus mengagungkan nama Tuhan. Tuhan memberkati dan menjawab doa kita. Ya. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah, Kau memperluas Tuhan dan memperluas daerahmu, dan kiranya dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan menjawab doa. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.